Five, four, three, two, one. Blast off! Assalamualaikum adik-adik, balik lagi di pembelajaran kali ini. Kira-kira ada yang bisa tebak hari ini belajar apa? Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dan jangan lupa siapkan alat tulismu ya. Sesuai dengan judulnya, kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh bersejarah angkasa luar. Apakah adik-adik mengenal Galileo Galilei, atau William Herschel, ataupun Yuri Gagarin? Mereka adalah beberapa tokoh yang berperan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan angkasa luar loh. Wah, makin penasaran kan? Kita simak cerita berikut yang berjudul Menyibak Rahasia di Angkasa Luar dari Masa ke Masa. Manusia memang diberinya akal budi untuk terus berpikir dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rasa ingin tahu manusia juga yang membuatnya selalu mampu meningkatkan kesejahteraannya. Banyak rahasia alam semesta yang terkuak sedikit demi sedikit. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan rahasia luar angkasa. Gagasan revolusioner yang dicatat sejarah adalah ketika pada tahun 1543. Pada tahun tersebut, Nicolaus Copernicus memperkenalkan teori bahwa bumi dan planet-planet lainnya sebenarnya mengorbit mengelilingi matahari. Bukankah bumi yang menjadi pusat tata surya seperti yang dipahami sebelumnya? Gagasan ini terus dicari tahu oleh astronom di era-era berikutnya. Pada tahun kurang lebih 1600, astronom Denmark, Tycho Brahe yang dibantu oleh asistennya, Johannes Kepler, menemukan bahwa planet-planet memang mengorbit matahari dalam jalur berbentuk elips. Teori ini diperkuat lagi dengan pembuktian dari astronom Italia, Galileo Galilei, yang pertama menggunakan teleskop untuk melakukan pengamatan di angkasa luar. Planet-planet dalam tata surya juga dikenal dan dipelajari secara bertahap. Uranus ditemukan pada tahun 1782 oleh William Herschel. Temuan Herschel itu merupakan penemuan planet pertama di era modern dan penemuan pertama yang menggunakan teleskop. Pluto yang terjauh baru ditemukan pada tahun 1930. Akan tetapi, setelah pengetahuan semakin berkembang, Pluto kemudian tidak lagi dikelompokkan sebagai planet. Berbagai alat dikembangkan sejak teleskop dimanfaatkan oleh Galileo untuk mengamati luar angkasa. Pada tahun 1918, teleskop Hooker mulai dioperasikan. Edwin Hubble menggunakannya pada tahun 1920-an untuk membuat banyak penemuan. Semakin jelas wujud benda di angkasa luar ketika pada tahun 1990, teleskop angkasa luar Hubble dikirim memasuki orbit di angkasa luar. Tidak terhenti di pengamatan dari bumi, rasa keinginan tahuan manusia membuatnya ingin mencoba menampakkan kaki di luar angkasa. Berbagai teknologi dikembangkan untuk membuka kemungkinan tersebut. Roket modern pertama yang menggunakan bahan bakar cair ditemukan oleh Robert Goddard, ilmuwan Amerika. Pada tahun 1957, Soviet meluncurkan Sputnik 1, pesawat angkasa luar pertama. Yuri Gagarin dari Rusia menjadi orang pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa, dan kurang dari 1 bulan kemudian disusul oleh Alan Shepard dari Amerika. Setelah itu, dua negara di daya dunia itu seakan berlomba mengirimkan peralatan dan manusia penjelajah angkasa luar. Stasiun angkasa luar Salyut dikirimkan oleh Soviet untuk pertama kali pada tahun 1971 dan disusul oleh Amerika Serikat dengan Skylab 2 tahun kemudian. Berbagai misi pesawat penjelajah diluncurkan. Pioneer ke Jupiter pada tahun 1972. Voyager mengeksplorasi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus pada tahun 1977. Pada tahun 1981, diluncurkan pesawat ulang-alik pertama dari Columbia. Pesawat ulang-alik ini mengangkasa bersama 10 astronot dan tinggal di angkasa selama lebih dari 1 minggu. Planet Mars kemudian mendapati giliran dijelajah dengan dikirimnya penjelajah Sojourner dengan pesawat luar angkasa Pathfinder. Tidak semua usaha manusia menambah pengetahuannya tentang angkasa luar berjalan dengan mulus. Duka juga pernah menyelimuti dunia ilmu pengetahuan. Pada tahun 1986, pesawat ulang-alik Challenger meledak telah lepas landas. 7 astronot yang ada di dalamnya turut menjadi korban. Cerita dari penjelajah juga tidak tersampaikan sepenuhnya ketika pada tahun 2003 pesawat ulang-alik Columbia bersama 7 astronotnya hancur lebur dalam perjalanan pulangnya ke bumi setelah 16 hari di luar angkasa. Usaha penemuan tidak sekejap berhasil, akan tetapi rasa ingin ketahuan manusia
Mengasah semangatnya untuk pantang menyerah menjelajah angkasa luar, guna membuka wawasan baru bagi warga bumi. Nah, gimana adik-adik? Sudah kenal ya sekarang dengan tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan angkasa luar? Jadi siapa nih tokoh angkasa luar favorit kalian? Dan mengapa kalian mengaguminya? Kalau begitu, adik-adik bersama dengan teman sekelompok membuat peta pikiran atau diagram untuk membuat rangkuman dari cerita tadi ya, agar pemahaman materi kalian bertambah nih. Wah, ternyata sejarah dari luar angkasa sangat menarik ya teman-teman. Belum cukup sampai di situ. Aku mau menunjukkan kisah inspiratif nih untuk kalian. Simak baik-baik ya. Judulnya adalah Kado Ulang Tahun Ibu oleh Diana Caritas. Bagaimana adik-adik? Inspiratif sekali bukan? Adik-adik bisa loh menceritakan pengalaman kalian tentang memberikan kado ulang tahun kepada ibu. Jangan lupa untuk ceritakan pesan yang kamu dapatkan dan perasaanmu terhadap pengalaman cerita tadi ya. Dengan berbagi cerita, kamu pun dapat belajar dari pengalaman orang lain loh. Masih tentang cerita tadi, kalian penasaran gak sih patung konstruktif seperti apa yang dibuat oleh tokoh utama? Kalau begitu, yuk kita simak cara membuat patung konstruktif dengan sederhana. Membuat patung dengan teknik merakit atau konstruksi memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan teknik lainnya, seperti memahat, membentuk, atau membusir. Membuat patung dengan teknik konstruksi dapat menggunakan bahan apa saja yang ada di sekitar kalian. Teknik konstruksi dengan menggunakan bahan bekas baik berupa kertas, plastik, kayu, dan logam, akhir-akhir ini banyak dijumpai. Patung dengan teknik sangat sederhana sampai patung yang memiliki tingkat kerumitan dan kesulitan yang tinggi. Berikut ini adalah salah satu cara membuat patung konstruktif, yaitu roket, sebagai salah satu kendaraan di angkasa luar nih. Yuk mari kita simak video tutorialnya. Wah, mudah sekali ya membuatnya. Kalian bisa dibuat sendiri loh di rumah dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kalian. Adik-adik juga bisa ajak teman-temannya untuk sama-sama membuat patung konstruktif loh. Dan kalian bisa main bersama dengan alat yang kalian buat sendiri. Baik, sampai sini ya pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.